saya mengucapkan terima kasih karena pada hari ini Mas Wali sudah menyempatkan waktu kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi sesuai yang pernah kita diskusikan sebelumnya, kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Nah, di supervisi akademik ini tujuannya adalah untuk nanti pengembangan kompetensi, arahnya di pengembangan kompetensi sebagai seorang guru dalam kegiatan pembelajaran dalam kegiatan observasi atau supervisi akademik ini. Ada 3 tahapan yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama yaitu pra-observasi, terus nanti besok mungkin ya kita melaksanakan observasi, dan kemudian setelah itu ada kegiatan pasca observasi. Nah, untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi di kelas, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu untuk persiapan besok ketika observasi itu sendiri dilaksanakan. Pertama, ini kita perlu diskusi tentang tujuan pembelajaran itu sendiri. Pak Acil, ngajar kelas berapa? Kelas 10. Di mata pelajaran ekonomi. Terus kalau boleh saya tahu, ini tujuan pembelajarannya untuk kegiatan pembelajaran besok itu apa? Ini untuk pembelajaran dari besok peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pasar modal di Indonesia. Didik mampu Diharapkan mampu menjelaskan ataupun menjelaskan pasar modal di Indonesia. Itu tujuan pembelajarannya ya. Kalau boleh digambarkan secara singkat aja sebenarnya. Jadi kegiatan pembelajarannya akan seperti apa kira-kira? Gambaran di FPP ya. FPP itu nanti itu dimana kita menyampaikan atau guru atau saya menyampaikan tentang pengertian yang ada di dalam materi tersebut, materi yang sesuai dengan tujuan dari kegiatan supervisi akademik atau observasi akademik ini kan untuk pengembangan kompetensi guru ya dalam kegiatan pembelajaran. Ini ada beberapa kompetensi yang bisa dikembangkan. Di antaranya yang pertama itu mengembangkan lingkungan kelas, fasilitasi guru belajar secara nyaman. Misalnya dengan mengenal belajar, terus menggunakan komunikasi positif, terus penerapan disiplin, pengulangan motivasi, terus ada juga membantu proses belajar mengajar yang efektif. Di antaranya itu pembukaan proses belajar, terus muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, terus pendekatan dalam mendampingi murid, terus penggunaan strategi pembelajaran dan penutupan proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Di sini ada kompetensi dalam pemberian umpan balik dan pelaksanaan asesmen. Nah, kira-kira dalam kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan ini, Pak Suwardi sendiri di bagian pengembangan kompetensi mana yang kira-kira ingin dicapai? Itu melakukan kompetensi itu tentang melakukan komunikasi positif, Penggunaan komunikasi ya, positif.
Baik Pak Suwardi, tadi kan Pak Suwardi sudah memilih bagian yang ingin di bagian kompetensi yang ingin diobservasi ya, yaitu penggunaan komunikasi yang positif. Nah, kira-kira tujuan yang hendak dicapai oleh Pak Suwardi itu apa sih dengan memilih pengembangan di aspek itu? Jadi tujuan komunikasi yang positif itu yang ingin dicapai yaitu adanya kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri di masing-masing individu atau siswa. Terus yang selanjutnya bisa mengatasi masalah dan juga dengan komunikasi kan mereka ada permasalahan bisa mereka sampaikan atau bisa mereka diskusikan atau mereka komunikasikan seperti itu. Terus setelah itu nanti bisa saja dari komunikasi itu ada hal-hal yang tidak dipahami ataupun kurang paham bisa kita arahkan atau nanti mendapatkan arahan seperti itu. Tujuan yang ingin dicapai ya, pengembangan kompetensi untuk tujuan dalam komunikasi positif. Ya. Jadi yang pertama membangun kepercayaan diri. Jadi dengan adanya komunikasi yang positif ini, Pak sebagai guru membantu murid untuk kompetensi ini. Nah, terus jika ada permasalahan atau hal-hal yang tidak dipahami, dengan adanya komunikasi positif ini bisa lebih diperjelas gitu. Ya. Terus Jadi indikator keberhasilannya ini Pak Suwardi kira-kira apa? Bahwa pengembangan diri ini tercapai sesuai dengan tujuan menurut Pak Suwardi, ukuran keberhasilannya apa? ini tolak ukurnya ya. Iya. Jadi dengan istilahnya anak atau siswa mampu menyampaikan pesan yang baik dan bisa dipahami oleh lawan bicaraannya. Terus bisa menggunakan bahasa yang baik. Terus menguasai materi. Dan kemampuan mendengarkan juga. Selain pengembangan dalam kompetensi penggunaan komunikasi positif, ada lagi nggak Pak Suwardi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan supervisi ini? Itu pengembangan tentang memotivasi. Kemampuan Ya, memotivasi, bagian motivasi. Kalau tujuannya sendiri, apa nih Pak Suwardi ingin mengembangkan kompetensi dalam pemberian motivasi terhadap murid? Jadi intinya dalam memotivasi itu supaya siswa bisa semangat dalam belajar, kan? Ataupun motivasi itu kalaupun ada kesusahan dia bisa yang pertama itu untuk meminta bantuan, jangan malu gitu, seperti itu. Saja ya. Jadi ukuran keberhasilannya, Jadi keberhasilannya mereka itu bisa semangat dalam belajar, terus adanya produktivitas ya, produktivitas dalam belajar itu bisa dirasakan. jadi indikator keberhasilan dari kompetensi ini kalau menurut Pak Suwardi, jika murid terlihat semangat dalam kegiatan pembelajaran ya. Ya. Terus produktivitas atau mungkin partisipasi Ya. murid dalam kegiatan pembelajaran lebih terlihat. Ya. Oke, Pak Suwardi, itu saja atau masih ada lagi yang perlu dikembangkan menurut Pak Suwardi untuk kegiatan observasi kali ini? Jadi nanti saya sebagai observer berarti nanti akan mengobservasi dua kompetensi yang Pak Suwardi sudah pilih untuk dikembangkan. Kita observasi kira-kira waktunya kapan? Besok di jam
terkait dengan pengembangan kompetensi yang sudah dimiliki. Jadi untuk pra observasi mungkin ini saja dulu ya, Sofian. Nanti kita ketemu lagi di kegiatan observasi di sekolah. Masing-masing. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yadi, mana ada Bu Yadi? Tempatnya. Wahyu, Jika, Wilda, gimana Wilda hari ini kabarnya Wil? Baik. Yusuf, kita sakit. Rifki, gimana hari ini Rifki kabarnya? Baik. Ya, hari ini berarti kita mulai materi kembali tanggal 24 ya, hari Rabu. Ya, berarti kalian baik semua, sehat-sehat alhamdulillah ya untuk saat ini. Jadi kita bisa belajar dengan baik. Tetap materi kita yang kemarin yang sudah kita pelajari atau yang sudah kalian pelajari, di mana materi itu sudah Bapak kirim di Google Classroom dan sudah dicatat di bukunya. Sudah. Nah sekarang dilihat, dibaca ya di Google Classroom-nya ataupun yang sudah dicatat ya, dicatat tulisannya, dibaca di bukunya, kita pelajari kembali ya, yaitu tentang materinya pasar modal. Seperti itu, berarti pasar modal ya. Pasar modal berarti apa sih pasar modal? Pasar modal merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk berjual beli modal. Untuk berjual beli modal. Nah, berarti dalam artian tadi ini tentunya bukan sekedar penjual dan pembeli untuk menjual dan membeli modal ya, tapi yang dikatakan di sini adalah untuk perusahaan ataupun untuk berinvestasi menanamkan modal ya, bukan membeli di pasar biasa ya, seperti itu yang nantinya kalian akan ketahui, sudah diketahui oleh kalian juga, sudah dibaca mungkin, itu adanya di bursa efek nantinya ya kan ya, adanya pasar modal itu yang harus kalian pahami. Dimana bursa efek itu berarti apa sih bursa gitu kan ya kan, bursa apa bursa? Bursa, silakan di searching di Android-nya ya, gunakan Android-nya dengan baik dan benar. Arti dari bursa apa sih? Kan? Ya, silakan searching arti bursa ini apa? Sudah? Apa coba? Bursa adalah sebuah pasar yang sangat terorganisasi yang mempertemukan pembeli dengan
rusak itu berarti adanya tempat, ya kan, yang sudah terorganisasi atau terorganisir. Tentunya bursa itu berarti tempatnya untuk di situ adanya di mana nanti pasang modal. Terus di situ ada kupon bunga untuk 1 triwulan, sama gitu. Terus ada jumlah nominal uangnya dibayarkan pada tanggal 1 di sini. Nanti juga Bapak Maksudsi ya, akan kirim di Google Classroom ya contohnya ya. Iya Pak. Contoh yang tahu kalian tidak tahu gitu. Sebuah hal yang harus didapatkan, di mana nanti setelah jangka waktu tertentu saham-saham itu yang dibeli memberikan keuntungan ya kepada para pembelinya. Nah makanya dikatakan akan ada pemerataan pendapatan atau dikatakan nanti bagian keuntungan dari perusahaan ke perusahaan seperti itu dibagi, ada pembagian. Itu yang dilakukan adalah keuntungan dari segi keuangan, ya seperti itu. Investasi antara investor. Ya investor ya alternatifnya untuk berinvestasi, mereka istilahnya yang punya modal, yang punya keuangan, yang punya uang ataupun harta itu bisa mengalihkan asetnya melalui pembelian obligasi atau saham tadi. Untuk menjadikan tadi yang namanya sebagai alternatif investasi investor. Yang selanjutnya Mendorong perkembangan dunia investasi. iya, mendorong perkembangan investasi di mana di situ adanya modal atau pasar modal itu baik pemerintah maupun pihak perusahaan akan terbantu mengenai masalah modal kerja, ya, mengembangkan usahanya, gitu kan, seperti itu. Bahkan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal ini bisa untuk produktivitas perusahaan akan semakin meningkat, seperti itu. Mendorong perkembangan investasi namanya. Nah dari materi tersebut yang sudah dipelajari, yang sudah kalian baca, sudah dipahami, masih ada yang belum paham kan? Ya, ada kan? Sebelum Bapak akhir ini, pertemuannya hari ini. Sudah paham apa belum? Sudah paham. Kalau sudah paham, apa yang kita pelajari pada materi ini? Pasar modal. Ada apa aja di pasar modal? Saham. Apa lagi? Keuangan, apalagi investasi, apalagi modal, obligasi, investor, pasar modal, kan yang kita bahas dari apalagi selain itu untuk pribadi kalian, apa yang kalian dapatkan pengetahuannya masing-masing dari materi ini, apa untuk diri kalian pribadi ke depannya?
Apa coba? Dari masing-masing individu. Dari materi ini apa yang kalian dapatkan untuk individu masing-masing? Apa? Silakan utara. Dengan wawasan. Yang lain? Hah? Kenapa? Yang jelas dong. Ingin mencapai tujuan. Selain itu, apalagi yang lain? Apa? Jangan malu. Bagi yang lain tadi kan 1, 2, 3, 4 ya. Yang lainnya dari materi ini mengetahui fungsi pasar modal. Selain dari itu sebelah sana Pak. Belajar dari pengusaha. Terus ini apa nih? Apa? Tadi itu kan belajar dengan jadi pengusaha. Kalau ini apa? Dari hasil materi ini. Sob, gak usah malu. Apa? Mengetahui tentang isi pasar modal. Mengetahui isi pasar modal. Ada lagi? Bisa berpengusahaan. Bisa berpengusaha. Nah, berpengusaha apa bisa jadi berwirausaha. Tuh yang di depan. Dari materi ini dari kalian masing-masing. Gak usah malu. Belajar ya. Apa yang kalian dapatkan? Apa? Hah? Apa? Tadi kan udah berapa apa? Buang malunya buang. Bisa mengetahui Allah. Bisa mengetahui bisa mengetahui jenis pasar ya. Apalagi ini yang depan apa? Jangan nunjuk dulu. Apa coba? Apa? Bisa mengetahui saham, bisa mengetahui yang namanya saham ya. Sekarang kan jadi tahu, kan lupa kan. Baik, berarti materi yang sekarang kita cukupkan dulu. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pasar atau peran pasar modal, ya kan? Lembaga penunjang pasar modal, ya, seperti itu. Itu yang nantinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita cukupkan. Terima kasih ya atas
perhatian kalian semua dan mau belajar dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat, bisa dijadikan sebagai ilmu. Sekarang untuk di masa yang akan datang, tinggal dipergunakan. Terima kasih dan kita tunggu dengan hamdalah ya. Dan di sini berarti untuk pelajaran hari ini kita cukupkan dulu ya. Terima kasih dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwardi, sesuai agenda yang sudah kita sepakati kemarin dalam kegiatan observasi kelas supervisi akademik, kita kan kemarin sudah sepakat bahwa kegiatan ini akan kita laksanakan dalam 3 paket, yaitu observasi kelas, terus observasi kelas dan pasca observasi kelas. Nah, kita kemarin sudah melaksanakan pra-observasi kelas dan seperti yang Pak Suwardi sampaikan terkait tujuan pembelajaran apa, terus area pengembangan yang sudah dicapai sudah Pak Suwardi sampaikan, termasuk juga strategi-strategi yang dipersiapkan untuk mencapai pengembangan tersebut. Hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas. Dalam pasca observasi kelas ini ada beberapa hal yang kemudian kita perlu diskusikan kembali. Yang pertama yaitu catatan refleksi dari Pak Suwardi sendiri sebagai guru level yang melakukan kegiatan pembelajaran kelas. Kira-kira dari kegiatan pembelajaran tadi setelah saya lakukan observasi, bagaimana perasaan Mas Suwardi ketika Baik, setelah tadi diobservasi, saya dalam mengajar, perasaan saya merasa tertantang atau termotivasi juga dengan adanya observasi dari ibu dan mungkin saya akan lebih belajar lagi karena dalam pembelajaran pun masih ada kurang saya karena strategi-strategi saya itu harus dikembangkan kembali untuk menambah siswa ataupun belajar siswa di kelas itu supaya lebih komunikatif lagi, karena tadi saya ada dua yang saya namanya mengembangkan karena ada pembelajaran secara positif, yang komunikasi secara positif dan kemampuan memotivasi, itu yang nanti harus saya kembangkan kembali dengan cara belajar ataupun menanya ataupun belajar bersama dengan pihak dalam juga atau masih jawab seperti itu. Kalau menurut pengamatan Pak Suwardi sendiri, ketika tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung tadi, menurut Pak Suwardi itu sudah sesuai dengan RPP atau belum? Menurut saya itu sudah sesuai sebenarnya dengan RPP, tapi mungkin karena berbeda-beda siswa atau individu kan, dan mungkin ada juga kelemahan saya yang harus saya
kembangkan kembali. Setelah berarti saya akan menggali apa yang masih kurang. Kalau pembelajaran tadi sudah sesuai dengan SOP. Ya. Kalau aspek pengembangan diri seperti yang kemarin Pak Suami sampaikan, komunikasi dalam penggunaan komunikasi efektif, komunikasi positif, dan kemampuan memotivasi. Nah, dalam pembelajaran tadi menurut Pak Suami, kedua aspek tersebut berikut strategi yang sudah Pak Suami coba lakukan itu muncul atau tidak? Muncul. Jadi anak bisa indikatornya ada anak menyampaikan materi atau menyampaikan tentang pengetahuan mereka, ya. Dan mereka juga bisa mengetahui apa yang sedang dipelajari atau pembelajaran tadi modal. Tetapi tidak semuanya, masih ada juga yang masih kurang dari sekian siswa ini. Mungkin berbeda individunya. Di situ saya ingin menggali perbedaan individu mereka itu yang depannya. Menurut Pak Suami sendiri, itu kan indikator yang muncul dari murid ya. Murid cenderung aktif dan menyampaikan. Kalau dari Pak Suami sendiri terkait kemampuan motivasi dan penggunaan komunikasi yang positif ketika dalam pembelajaran tadi, apa yang menurut Pak Suwardi sudah dilakukan terhadap anak gitu, sehingga kemudian memotivasi anak untuk aktif. Strategi tadi ya, yang tadi itu berarti saya memancing anak dengan misalkan materi apa, terus atau kata-kata apa yang harus mereka cari dengan menggunakan teknologi Android tadi. Misalkan tadi pengertian tentang modal ataupun komunikasi ataupun terus sama seperti itu. Menurut penilaian Pak Suwardi terkait pembelajaran tadi, keberhasilannya seperti apa? Keberhasilannya, alhamdulillah anak bisa mengerti, bisa paham. Apalagi tadi dengan pas anak mau istilahnya terakhir pembelajaran dengan adanya refleksi, jadi mereka di situ timbul, saya ingin jadi usaha, saya ingin tentang pengertian pasar modal, itu timbul dari mereka tahu tentang dolar misalnya. Di sini ada beberapa catatan observasi yang saya lakukan ketika saya di kelas, karena kemarin mereka sudah sepakat bahwa pengembangannya itu terkait kemampuan dalam penggunaan komunikasi positif dan kemampuan komunikasi. Jadi saya juga ketika di kelas tadi itu lebih fokus pada dua aspek pengembangan tadi. Kalau menurut catatan saya, ya alhamdulillah yang ingin dikembangkan oleh Pak Suwardi di kelas itu saya lihat muncul dari bahasa-bahasa yang kemudian Pak Suwardi sampaikan ke anak-anak murid pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi seperti misalnya tadi di kelas Pak Suwardi itu menyampaikan misalnya
saya juga sempat menangkap ada bahasa kayak misalnya nanti anak-anak itu di masa depannya mungkin punya harapan pengen punya mobil, pengen punya rumah. Itu juga kan kata-kata motivasi yang membangun si anak-anak juga bisa meraih masa depan yang lebih baik. Terus sempat juga saya menangkap ada bahasa positif sekali dari kecil bahwa anak-anak itu ketika nanti mereka sukses berusaha untuk menyisihkan hak orang lain. Itu kalau menurut saya itu komunikasi yang sangat positif gitu terhadap anak-anak murid-murid. Terus ketika di bagian lain juga Pak Acil Suhadi memotivasi anak untuk bertanya. Anak juga harus dikasih kesempatan untuk bertanya. Kemudian juga tapi bisa dibilang dan memotivasi mereka untuk bertanya dong kalau belum paham. Sebuah dorongan yang positif yang memotivasi dan menggunakan bahasa yang positif kalau menurut saya sebagai observer. Terus memotivasi juga untuk dari kegiatan refleksi. Jadi mendorong anak-anak untuk jangan malu-malu untuk bertanya. Terus Pak Suwardi juga memberikan apresiasi dengan kata-kata mantap ke anak-anak. Itu kan bahasa-bahasa yang sangat positif dan juga memotivasi anak untuk lebih baik lagi. Itu catatan yang saya dapatkan ketika kegiatan observasi tadi. Jadi kalau penilaian dari saya sih apa yang ingin Pak Suwardi kembangkan itu sudah muncul gitu, sudah muncul. Jadi seperti yang tadi Pak Suwardi sampaikan, mungkin akan lebih itu akan dari kegiatan observasi yang kita sudah sampaikan. Sekarang kira-kira nih rencana tindak lanjut setelah kegiatan observasi ini apa rencana Pak Suwardi? Intinya saya sebagai guru terus mengembangkan kompetensi dari guru belajar bersama dengan siapa gitu apapun setiap hari panduan-panduan yang lain terus mulai dengan saya di orang ya lain. seperti itu. Kalau yang tadi di lakukan observasi itu kan kompetensi penggunaan bahasa positif, menggunakan komunikasi positif dan kemampuan komunikasi. Kira-kira Pak Suwardi ke depan ada tidak rencana untuk pengembangan kompetensi yang lain? Ada Apa kira-kira? pandisiplin Penerapan kedisiplinan. Itu saja. Silakan. yang kedua itu tentang strategi ya Penggunaan strategi dalam pembelajaran. ya Untuk dua kompetensi ini masih ada mungkin harus ada untuk mencapai kompetensi ini kira-kira strategi apa rencananya yang akan Pak Suwardi lakukan?
intinya strategi pembelajaran ya untuk mengajar gitu kan. Yang pertama itu kita di kelas itu diusahakan untuk nyaman dulu gitu. Ya, jadi siswa kalau sudah nyaman di kelasnya berarti pembelajaran akan berjalan dengan baik. Terus belajar bersama tadi itu mengajarkan sejawat ya. Kalau mereka di kelas itu bisa belajar bersama kan, saya dengan siswa gitu kan ataupun belajar di pelajaran kelas. Menerapkan kompetensi-kompetensi di dalam kegiatan pembelajaran kelas. Jadi ininya karakteristik gitu ya. Terus yang selanjutnya itu ya saya punya apa namanya keinginan atau strategi satu lagi mengerti, siswa itu mengerti dan tidak menghafal di saat pembelajaran. Jadi disitulah berarti kita punya sebuah hasil. Harapan Pak Suhardi terkait kompetensi anak itu intinya itu bukan menghafal, tapi memang mengerti. Mereka tidak langsung mengerti di situ kan. Tentunya itu tujuan dari Pak Suhardi mengembangkan kompetensi dalam memilih strategi pembelajaran itu mungkin ya. Jadi supaya siswa itu kemudian itu tidak hanya menghafal, tapi dia memang betul-betul mengerti. Ada rencana tindak lanjut yang lain Pak Suhardi setelah kegiatan observasi kita hari ini? Ya mungkin hanya itu saja dulu ya. Untuk yang lainnya kita bisa untuk merencanakan kembali ataupun untuk belajar kembali lagi seperti itu. Sudah kita lihatkan bisa dikembangkan lebih baik lagi. Jadi kompetensi kita sebagai guru akan terus berkembang melalui proses belajar ini. Iya. Baik Pak Suhardi, terima kasih banyak sudah berkenan mendukung kegiatan saya sebagai calon guru pembicara dalam kegiatan observasi dan supervisi akademik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan ini memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya kita sebagai guru dan pendidik untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang terhadap murid-murid.